Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Radio Manggis. Mari bercerita menambah wawasan di edisi hari ini, Jumat 1 Desember tahun 2023. Oke nih, apa kabar semua sohib Manggis, para pendengar setia Radio Manggis? Selamat beraktivitas di siang hari ini, siang hari yang rada-rada mendung gimana gitu ya. Nggak panas-panas amat, juga nggak hujan. Mudah-mudahan nggak turun hujan hari ini. Dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya dengan lancar. Oke, saya Manggis, seperti yang udah Mas Pri janjikan di minggu lalu, hari ini kita di edisi hari Jumat di bulan yang baru nih, bentar lagi tahun baruan kita akan membahas tentang orang rimba atau suku anak dalam lah yang ada di Provinsi Jambi. Dan ini merupakan salah satu hal yang lumayan terkenal lah bagi kita di Provinsi Jambi tentang orang rimba ini. Nah, telah hadir bersama kita di sini dari perkumpulan Sobat Eksplorasi Anak Dalam, Mbak Reni Ayu Wulandari. Nah, kita sapa dulu narasumber kita. Gimana kabarnya Mbak Reni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke Mbak Reni, gimana kabarnya hari ini? Sehat, lancar. Nah ini Mbak Reni ini Sohib Manggis merupakan narasumber kita dari edisi pertama podcast yang paling cantik loh. Nah. Emang sebelumnya cowok semua Cowok ya? semua. Jadi surprise lah hari ini kita hadirkan narasumber yang luar biasa, cantik, dan mudah-mudahan nanti mengedukasi dan memberikan informasi untuk semua Sohib Manggis. Oke Mbak Reni nih mungkin langsung aja. Saya manggilnya Mbak aja ya. Iya boleh. Mbak Reni, kalau boleh tahu, ini kan aku beberapa kali kemarin baca ada di beberapa media sosial ada kegiatan SEAD SEAD yang kulihat Sobat Eksplorasi Anak Dalam. Ini sebenarnya apa sih Mbak? Oke, SEAD sendiri itu yang tadi dibilang ya, Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi. Kita tuh berdirinya sebenarnya udah lama nih Mas, dari 2017 ya, sekitar hampir 7 tahunan lah. Awalnya tuh kita bentuk sebuah komunitas untuk supaya ngumpulin anak-anak muda nih yang tertarik sama dunia sosial. Nah, terutamanya fokusnya ke suku anak dalam. Jadi kayak kontribusi. Awalnya kita fokusnya ke pendidikan sih, gitu. Kalau Mbak Reni sendiri itu punya background atau basic yang punya keterkaitan dengan orang rimba atau suku anak dalam nggak? Atau apa sih yang bikin Mbak mau mendiriin ini? Nah gitu, penasaran aku jadinya. Oke, aku sebenarnya background pendidikannya S1 aku itu pendidikan matematika ya, dari UNJA, Universitas Jambi. Jadi dari pendidikan itu aku lumayan concern sama dunia pendidikan lah kayak gitu. Nah waktu itu aku lihat emang ada satu isu permasalahan yang cukup krusial di bidang pendidikan ya untuk suku anak dalam, yang mana kita juga banyak tahu ya Mas, kayak mereka tuh kayak majoritinya emang nggak bisa baca tulis, yang sering kita bilang buta huruf lah. Nah karena kebuta hurufan mereka ini banyak banget yang eksploitasi, yang nipu mereka. Wow. Jadi kan banyak orang-orang luar yang tidak bertanggung jawab datang ke mereka nih, terus kayak suruh tanda tangan dan lain sebagainya. Nanti mereka nggak tahu yang ditandatangan apa, tiba-tiba besoknya hak hutan mereka hilang lah, atau mereka ditipu, dieksploitasi lah, seperti itu. Jadi terus nggak bisa baca uang juga, sementara mereka juga harus udah berinteraksi ekonomi menggunakan uang kan dari yang barter dulu gitu. Oh jadi mereka dengan nilai mata uang pun nggak tahu dulunya Mbak ya? Dan ini lumayan krusial sih, karena mereka mau nggak mau. Sebenarnya kalau ngomong suku anak dalam tuh atau orang rimba ya, lumayan panjang ya, karena yang kita tahu sendiri kayak dilemanya, kita pengen mereka kita pertahankan karena itu salah satu kearifan lokal Jambi. Betul. Jadi banyak yang berkritisi seperti itu. Cuman pro kita dan tidak kontra lah ya. Iya, tapi kita juga tidak bisa menafikan karena emang sekarang hutan mereka itu udah habis lah kalau saya bilangnya, dan itu juga karena globalisasi dan developmental aspek juga kan, kayak alih fungsi hutan yang jadi kelapa sawit semua. Sekarang banyak tambang batu bara lah, banyak transmigran juga yang datang. Jadi kayak emang kehidupan mereka yang dulunya di hutan adem ayem lah ibaratnya, sekarang emang udah terusik, dan mau nggak mau mereka harus bersaing dengan orang luar. Adaptasi dengan orang luar. Iya, benar-benar. Tapi gini Mbak, aku tuh beberapa kali lah aku pernah juga datang ke Bukit 12 nyari informasi mengenai orang rimba. Kemudian ada salah seorang kenalan yang mengarahkan aku tuh untuk di Bahar ada suku anak dalam loh. Nah, aku sudah sempat komunikasi, kalau nggak salah Temenggung apa-apa istilahnya di sana ya. Aku bilang,
maaf Pak, asal usul Bapak itu dari mana? Dia menceritakan asal usul yang baru pertama kali aku dengar. Soalnya aku dulu pernah dengar orang rimba atau suku anak dalam nih yang di Bukit 12 asalnya beda. Ini memang ada beberapa kategori suku anak dalam ya di Jambi sebenarnya. Iya bener banget. Jadi kita tuh seringnya mengeneralisasi semuanya. Padahal itu cukup fatal ya Mas ya. Suku anak dalam tuh termsnya kayaknya tahun 90-an dan itu tuh baru dikasih sama pemerintah. Jadi sejarahnya kenapa ada term suku anak dalam itu karena dulu mereka disebut kubu ya. Waduh. Nah konotasi kubu ini kan lumayan negatif ya Mas. Sering nggak sih kita dari kecil kayak ngejek sama temen kayak anak kubu. Orang kubu, kalau kita salah dikit kau nih kayak orang kubu. Berarti emang kubu tuh bener-bener strata terendah banget. Nah karena konotasi negatif inilah dihaluskan menjadi suku anak dalam. Tapi kesalahannya adalah semua masyarakat yang intendednya tuh sama seperti mereka dibilang suku anak dalam juga. Sementara suku anak dalam tuh ada kategori yang batin 9, orang rimba. Orang rimba tuh yang di Bukit 12 itu yang quiet primitif ya, tapi sekarang udah sekitar paling 30%-an yang masih benar-benar tinggal di dalam rimba. Ada juga yang Talang Mama. Kalau yang batin 9 itu dia bersentuhan dengan Sumatera Selatan juga. Kalau Talang Mama tuh dengan Riau. Riau, betul. Jadi beda tuh sebenarnya Mas karakteristik mereka. Asalnya pun beda-beda. Dan kadang isu yang mereka hadapi juga berbeda gitu. Jadi nggak bisa kita samain gitu. Nah tuh dia Sohib Manggis, kita nggak bisa pukul rata. Jangan lihat penampilan seperti ini langsung wah ini orang rimba, orang rimba, orang rimba. Bahkan kemarin tuh ada salah satu teman lah yang aktivitasnya di masjid, dia bilang, Bang aku ketemu orang rimba, dari mana? Riau. Oh saya bilang itu bukan orang rimba, itu Talang Mama. Benar ya Mbak ya? Iya. Nah oke. Oke Sohib Manggis, seru nih obrolan kita dengan Mbak Reni. Bagi Sohib Manggis nanti yang mau nimbrungin kita ngobrol, mau nanya-nanya terkait dengan orang rimba, bisa langsung di line telepon di 0741 24187 atau bisa juga melalui via WA di nomor 0811 7451 500. Atau juga kalau mau komen-komen bisa komen langsung di Facebook kita, Facebook Manggis Pasiful, dan juga di Instagram kita di @radiomanggis. Nah ini ada satu pertanyaan sebelum kita jeda nih Mbak, kayaknya menarik. Aku tuh dulu pernah ketemu dengan orang yang pernah melakukan pengabdian lah ceritanya di orang rimba. Aku tuh di satu sisi ada nggak sepakat, di satu sisi sepakat juga, yang kayak Mbak Reni sampaikan di awal tadi. Dia bilang, ini maaf ya Mbak ya, orang itu bilang kenapa sih orang rimba dikasih pendidikan? Waduh, aku bilang ya kasihan kalau dia nggak dikasih pendidikan, kan hidupnya di rimba. Nah ini dua kutub yang bagi aku betul apa enggak? Kalau menurut Mbak Reni gimana? Ini lumayan menarik banget sih, ini rencana riset S3 aku kalau kebetulan. Mantap. Karena kita tuh kalau ngomongin pendidikan tuh kalau perspektif kita tuh yang formal gitu. Betul ya, banget. Formal. Apalagi sekarang juga lumayan kita lihat euforia ketika ada orang rimba jadi polisi, jadi tentara. Kayak ada juga tuh dilema, ada yang udah jadi polisi atau jadi tentara tuh nggak balik lagi ke komunitasnya atau bagaimana. Iya, betul. Jadi sebenarnya emang kalau ngomongin pendidikan itu kita emang harus benar-benar lihat konteks sih Mas. Kalau dari Sehat sendiri itu kita ada beberapa desa binaan ya. Ada emang kategori suku anak dalam batin 9 ya, bukan orang rimba, yang emang dia base-nya nggak nomaden, emang udah ada rumah, menetap, dan mereka itu udah sangat-sangat siap untuk bersaing sama orang luar lah ibaratnya, dan mereka sudah butuh untuk pendidikan formal. Nah, maka dari itu kita arahkan ke pendidikan formal. Tapi ada juga komunitas yang sepertinya tidak butuh gitu ya dengan pendidikan formal ini, karena masalah mereka apa sih gitu. Jadi apakah dengan pendidikan formal itu langsung ujuk-ujuk bisa menyelesaikan masalah mereka gitu. Ya. Nah makanya kita juga kemarin ada sharing sama Sekolah Institut, pendirinya Sekolah Rimba, Kak Butet Manurung. Kebetulan kemarin kita ada collab juga. Jadi lumayan banyak tukar pikiran juga dengan beliau, karena beliau itu menjunjung tinggi banget informal school lah ya. Makanya ada jungle school yang Sekolah Rimba, di mana mereka itu menjunjung sekolah pendidikan yang berpihak. Apa sih pendidikan yang berpihak itu? Ya nggak harus
ujuk-ujuk kita kasih kurikulum yang sama dengan kita SD terus taruh ke hutan itu kayaknya salah. Salah. Even kita bicara tentang pendidikan secara general pun di Indonesia itu kompleks kan karena kita semuanya itu heterogen banget kan Indonesia ini. Jadi ya fasilitas yang di kota sama yang di daerah aja beda, sementara kurikulumnya sama dan kadang konteksnya tuh beda, Mas. Ini kadang tuh nah itulah yang harus kita pahami, misalnya apa sih pendidikan berpihak tuh, misalnya anak-anak SAD ini nggak bisa baca uang, sementara mereka tuh udah perlu loh karena udah sering ketipu nih jual-jual ikan, jual madu, dulunya kan barter nih, sekarang udah nggak ada lagi barter pakai uang, daripada mereka kena tipu berarti pendidikannya cara mengajarkan mereka untuk membaca uang itu lebih implemented dan lebih kerasa dan langsung dapat manfaatnya untuk mereka. Nah, kalau misalnya Masnya tanya tadi pendidikan itu gimana sih, Mbak? Menurut aku kayak gitu. Pendidikan kontekstual, pendidikan yang berpihak di mana pendidikan ini benar-benar bisa nyelesain langsung masalah permasalahan mereka. Nggak ujuk-ujuk mereka harus dapat ijazah SD, ijazah SMP sampai kuliah. Ada juga, Mas, kasus ada beberapa orang rimba yang bisa sampai kuliah. Kemarin aku ketemu sama orang rimba pertama cewek yang sampai ke kuliah itu dari Puniu Sumatera. Kemudian ada juga siapa sih Mija ya yang si Mija tuh yang laki-laki yang barusan lulus dari hukum. Wow. Itu aku sempat wawancara dia dan nanya ya, ini tujuannya tuh apa sih? Karena di antara teman-temannya yang emang saklek dengan pendidikan adatnya, tapi dia beneran pengen dengan dia masuk hukum ya. Wow. Tapi dia tuh emang punya misi nih, karena dia udah kesel banget hutannya dia ambilin sama orang-orang yang orang-orang luar, serakus itu kita ibaratnya ya kan ngambilin hutan mereka, dan dia pingin belajar supaya dia bisa mempertahankan hutan mereka kembali. Dan hal itu juga yang sama aku lihat, namanya Juliana, dia orang rimba perempuan pertama yang universitas, sekarang dia semester 3 atau semester 4 kalau nggak salah. Dia masuk jurusan kehutanan dan dia punya misi yang sama juga, enggak di Universitas Muhammadiyah swasta. Wow. Dan dia juga punya misi yang sama tuh, dia pengen banget dia tuh penasaran kenapa sih hutan aku tuh habis dari dia kecil kayak gitu. Padahal pendidikan itu sendiri buat dia itu melanggar adat lah. Dia nggak dapat, karena pendidikan formal itu pun sendiri kalau kita ngomong tuh lumayan besar tantangannya, Mas, untuk orang rimba karena mereka banyak didiskriminasi kan. Betul. Jadi ketika mereka masuk ke sekolah formal juga banyak yang bully. Itu bulinya nggak hanya verbal ya, Mas, bahkan fisik juga mereka terima. Jadi tuh lumayan tantangannya tuh dari adat nggak boleh, terus dari luar juga nggak diterima. Sampai pas nanya, kamu kenapa udah nekat? Jadi siapa yang mendorong kamu sebenarnya? Orang tua nggak boleh, ini nggak boleh, diri saya sendiri katanya. Itu kita semuanya tercengang sih ya. Jadi kayak kita kayak malu aja gitu, kita yang punya privilege untuk pendidikan kadang kita nggak memanfaatkannya dengan baik, sementara dia yang ingin gitu. Jadi kalau ngomongin pendidikan itu kontekstual banget, tergantung isunya, tergantung kebutuhannya, dan nggak boleh dipaksa ya. Siap. Tergantung si anaknya, si komunitasnya emang merasa itu butuh nggak untuk mereka. Itu sih dari aku. Oke, luar biasa penyampaian dari Mbak Reni. Oke nih Sohib Manggis, luar biasa yang disampaikan Mbak Reni. Ada beberapa yang mungkin bisa kita tangkap tadi. Salah satunya tentang pendidikan yang nggak bisa dipukul rata, mau itu di desa atau di kota, di tempat yang lebih modern, apalagi pendidikan terhadap orang rimba. Nanti ada satu pertanyaan yang menarik, namun sebelumnya kita dengarkan dulu satu jeda iklan yang mau lewat berikut ini. Oke, masih di 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Kalau sudah dengerin Radio Manggis, ngapain kita dengerin yang lain? Oke, kita lanjut obrolan dengan narasumber kita yang cantik luar biasa hari ini, Mbak Reni Ayulandari. Oke Mbak, tadi terkait yang disampaikan Mbak tentang pendidikan orang rimba itu nggak sama dengan yang pendidikan yang kita berikan di luar ya. Kalau boleh tahu lebih spesifik, kalau untuk Sehat sendiri sih apa yang diberikan bentuk pendidikannya ke orang rimba, Mbak? Tadi aku udah jelasin dikit ya. Jadi kita benar-benar lihat masalahnya apa dulu, kemudian baru bentuk pendidikannya itu kalau bisa menyelesaikan masalah terdekat. Aku ambil contoh yang di Baten 9 di Muara Meda ya. Ini suku anak dalam kategori Baten 9, bukan orang rimba. Iya. Jadi mereka itu waktu itu emang pas posisinya aku datang, kebetulan ini kita ada kerjasama juga sama salah satu CSR perusahaan BUMN. Terus kita buat program pendidikan dan aku dapat kesempatan
live in selama 2 tahun di situ dari tahun 2017 sampai 2019 sebelum aku berangkat S2. Serius, Mbak? Iya, 2 tahun aku live in di sana. Nah, waktu aku datang tuh emang bener literally hutan sih. Aku tuh, tapi aku mirisnya gini, dari aku datang sampai aku keluar itu kerasa banget tuh dari hutan lebat jadi habis. Emang secepat itu hutannya habis. Bener-bener banyak banget lah di sana yang terjadi di sana juga. Jadi waktu itu mereka emang nggak bisa baca tulis sama sekali. Terus anak-anak juga nggak tahu sekolah. Dan waktu itu ketemu kita juga masih takut-takut kayak gitu. Sampai akhirnya aku tuh ngajar, inget banget, cuman 2 atau 3 rumah karena mereka kan pakai yang terpal-terpal gitu kan. Sampai akhirnya pas aku mutusin live in, itu yang tadinya tinggal 2-3 kilometer atau 4 kilometer tuh pindahin rumahnya ke deket situ. Supaya anaknya juga bisa sekolah. Antusias berarti ya. Dalam artian emang mereka ngerasa udah butuh mereka tuh dididik. Mereka tuh bisa baca uang. Aku inget banget itu penghasilan atau livelihood, mata pencarian terbesar mereka tuh adalah jual ikan. Karena mereka kebetulan tinggalnya di pinggir kanal. Karena itu hutan gambut, Mas. Bukan kayak hutan yang di Bukit 12. Hutan gambut dan banyak banget ikan lah dulu banyak ya, sekarang udah miris banget lah. Nah, pas jual ikan tuh aku ingat banget kayak dia jualnya tuh kayak sampai 5-6 kilo tuh kan banyak ya ikannya. Tuh di 1.500 perak, kadang 500 perak, itu kayak nggak make sense gitu loh. Sama jadi, warga sekitar gitu. Sama kayak pengepulnya, kan ada pengepulnya kan. Terus kayak mereka nggak tahu tuh kayak sekilo tuh ukurannya tuh berapa. Sebenarnya orang rimba atau Sukarna Dalam tuh punya timbangan versi mereka gitu, Mas. Jadi tuh nggak bisa. Akurat. Mereka tuh beda gitu loh cara ngukurnya. Aku nggak mendalami masalah ini sih, cuman dia beda. Dia kayak ada alat sendiri dan cara mengukurnya beda. Akurat versi mereka ya akurat gitu. Cuman ketika itu di-adjust sama orang luar versi timbangan kita yang sekilo 2 kilo gitu kan jadi beda kan. Nah makanya di situ ini penting banget nih pendidikannya, kita ajarin mereka nimbang kayak gitu. Kemudian juga ketika mereka nggak bisa baca uang, berarti penting juga untuk ngajarin mereka bisa baca uang kayak gitu sih. Terus karena banyak juga yang sembarangan datang ke mereka terus kayak mengiming-imingkan sesuatu yang merugikan mereka, itu penting juga kita kasih wawasan kepada mereka bahwa akan ada resiko-resiko tertentu gitu. Aku mention misalnya ada calo kayu misalnya gitu. Okay. Nah, mereka itu kan dulu ya menjaga hutannya banget gitu. Nah, tapi karena mereka tahu ketika mereka nebang kayu itu bisa ngasilin duit dan nggak ada lagi emang sumber daya hutan yang bisa dijual, akhirnya ya udah gitu. Akhirnya mereka nebangin kayu mereka sendiri, akhirnya dijual dan dapat duit. Nah, itu sering banget kejebak sama iming-iming uang, Mas. Misalnya mereka nggak ada uang, jadi si calo kayu ini datang, ini aku kasih beras, gula, semuanya dipenuhin kebutuhannya mungkin selama 1 bulan. Udah. Tapi ini bayarnya pakai kayu ya, bukan pakai duit. Tapi tuh hitungannya juga nggak jelas, sumpah nggak jelas. Sampai mereka meninggal pun nggak habis itu hutangnya. Jadi tiap hari polanya adalah yang anak laki-lakinya itu sibuk nebangi kayu untuk bayar hutang ke calo, ibu-ibunya nyari ikan untuk dijual lagi, karena ketika beras sama bahan pokok yang tadi dikasih udah habis, mereka mau makan apa? Jadi makan dari ikan. Jadi tuh waktu mereka habis di situ, Mas. Yang laki-lakinya nyari kayu untuk bayar hutang, yang perempuannya nyari ikan untuk makan sehari-hari. Kebayang nggak sih complicated ya kehidupan sosial yang ada di sana. Nah, ini belum tentu terjadi juga di suku anak dalam lain ya, Mas. Makanya itu nggak aku bilang kita harus bener-bener lihat areanya. Nah, program Sehat sendiri itu, dan kemudian karena mereka juga udah demandingnya minta anaknya supaya bisa sekolah karena mereka pingin juga. Ada ya yang minta ya. Waktu tuh awalnya tuh sebenarnya kita nggak ngarahin ke sana ya, karena kita juga nggak mau kalau ketika mereka itu nggak mau kayak gitu. Kita cuma ajari baca tulis, karena aku live in 3 bulan udah bisa baca tulis, Mas. Mereka pagi siang malam, aku ingat banget, aku tuh tinggalnya tuh di rumah terpal ala mereka juga yang bangunin mereka itu 1 jam selesai, Mas. Betah kan, Mbak ya? Alhamdulillah betah, tidur sama uang. Masya Allah. Pokoknya, tapi bentukan aku nggak kayak gini sekarang. Nggak mungkin lah. Pokoknya udah hitam kelem, pokoknya nggak berbentuk lagi lah, tinggal di hutan terus. Akhirnya, anak-anak ini cepat banget nangkapnya dan pinter-pinter ternyata. Dan akhirnya kita
ajari mereka tambah lagi mata pelajaran baru sampai akhirnya kayaknya mereka udah ready nih, misalnya di mau sekolah formal, jadi kita arahin ke paket A waktu itu. Oh bisa ya. Iya, jadi di tahun 2018 sekitar 9 anak kita ujian paket A. Terus sekarang udah ada yang lanjut SMP, ada ongoing untuk SMA juga. Wow, menarik sekali, luar biasa nih. Jadi kalau cerita keberhasilan ya banyaklah keberhasilan kalau sudah ada yang sampai melanjutkan sekolah ya Mbak ya. Iya, tapi itu balik lagi ya Mas, tidak semua orang rimba suku anak dalam yang butuh sekolah formal. Betul. Harus dilihat lagi. Tapi kalau dari merekanya yang mau ya kenapa enggak ya? Iya benar. Boleh banget. Oke, ini menarik Mbak, kalau kasus yang Mbak sampaikan tadi, cerita fenomena yang terjadi itu memang udah kayaknya udah lama ya kejadiannya. Misalnya eksploitasi terhadap suku anak dalam karena mereka nggak tahu baca tulis dan hitung, tahu uang segala macam. Apakah pemerintah nggak tahu Mbak selama ini fenomena yang terjadi itu ya seperti itu di lapangan? Kalau kita berbicara pemerintah, sebenarnya yang enhance sama suku anak dalam itu dari dinas sosial ya seringnya Mas ya. Mas ya sering dengar juga ya. Cuman itu ya, aku nggak tahu bagaimana program dinas sosial. Sebenarnya kalau di Desa Hajar Matahari itu kita juga sempat beberapa kali kerja sama dinas sosial. Dan ada juga kalau nggak salah yang di ke-12 itu TNBD itu kayaknya dari pemerintah juga ya. Aku kurang tahu karena desa binaan kita tuh bukan yang dari sana. Kita kebanyakan yang dari Batin 9 Muara Meda sama yang Batanghari. Kalau yang di Batin 9 itu kita pernah kerjasama sama KLHK sekali, itu waktu mereka mau ngebebasin beberapa lahan untuk bisa dihuni dan jadi kayak bisa digunain sama suku anak dalamnya gitu. Oke, siap Mbak. Oke Mbak Reni, memang luar biasa ya suku anak dalam yang ada di Jambi ini. Banyak mungkin dari kami, mungkin dari pendengar kita semua yang nggak tahu ternyata permasalahan di suku anak dalam itu kompleks sekali ya. Iya benar. Mungkin salah satu, saya itu pernah ngomong dengan orang rimba lah ya Mbak, yang di Bukit 12. Dan pertanyaanku tuh satu, sana ini masih pantas nggak dipanggil orang rimba, tapi kan tinggalnya nggak di rimba lagi. Jadi pengkategorian orang rimba ini ada nggak, ini orang rimba ini yang tapi dia nggak tinggal di dalam lagi, sudah adaptasi tinggal di luar, mereka tuh masih masuk kategori suku anak dalam nggak sih Mbak sebenarnya? Sebenarnya pengkategori suku anak dalam tuh hanya orang rimba, Batin 9 sama Talang Mamak doang. Even dia udah nggak di orang rimba lagi, tapi kan mereka tetap asalnya orang rimba. Ada satu cerita menarik ya ini. Kayak pernah kan kita lihat mereka mereka tuh rimbanya udah jadi sawit kan. Terus kita nanya nih kayak sana ini sejak kapan pindah ke hutan sawit? Kok nggak di hutan belantara lagi? Iya betul. Ibu, kita tidak pernah pindah, hutannya yang berubah. Itu benar-benar menjadi tamparan yang luar biasa sih. Kayak iya ya, kayak logika kita mungkin nggak nyampe ke sana, tapi itu emang apa adanya. Punya mereka sebenarnya. Mereka itu tidak pernah kemana-mana, di situ saja, tapi emang hutannya yang berubah kayak gitu. Itu sih, jadi ya itu. Sedih ya Mbak ya dengarnya. Iya sebenarnya miris banget sih. Aku padahal nggak janjian loh sama Mbak Reni, tapi jawaban yang Mbak Reni sampaikan itu pernah aku dapati juga waktu aku nanya. Aku bilang kan, tempatnya di sawit juga di Bukit 12. Aku bilang sama orang rimbanya, sana kan bukan di dalam rimba lagi, ini sudah di luar. Kenapa sana masih dibilang orang rimba? Orang rimba itu bilang sama aku tuh begini, Bapak salah, ini rimba kami Pak, batang pule di depan sana itu batas rimbo kami katanya. Wow, aku bilang malu jadinya aku Mbak. Iya makanya ya. Tapi itulah, kayaknya memang butuh sekali pendidikan untuk suku anak dalam agar ya mereka tuh nggak gampang lagi dibodoh-bodohi. Bersyukur banget sih kalau ada komunitas kayak Mbak Reni dan kawan-kawan ini. Nah pertanyaan aku berikutnya mungkin gini Mbak, kalau komunitas Mbak Reni ini siapa aja sih yang boleh bergabung dan bagaimana cara bergabungnya? Tapi sebelum Mbak Reni jawab, kayaknya kita harus dengerin dulu satu jeda iklan yang berikut ini. Oke, masih di
podcast Radio Manggis, mari bercerita menambah wawasan. Oke, ini tadi kita sudah dengerin azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Kita ucapkan dulu selamat melaksanakan ibadah sholat asar bagi yang menjalankannya. Oke Mbak Reni, ini menarik ya. Mungkin ada satu pertanyaan lah ya yang sering kali kita dengar dari waktu masih kecil dulu. Nggak tahu ini benar apa enggaknya. Soalnya kan dulu aku sering banget dengar ada orang yang bilang jangan dekat-dekat sama orang rimba atau suku anak dalam, karena kalau kita sembarangan di dekat mereka, contoh nih kita meludah sembarangan di dekat suku anak dalam, kalau orang suku anak dalamnya nggak suka atau nggak terima, kita bisa ngikut sama dia. Itu benar nggak sih Mbak? Apa cuman isu aja? Ya sering banget ya dengar gitu. Aku nggak tahu dia benar apa nggak. Tapi selama aku ke pedalaman, ya aku nggak pernah ngeludah juga sih Mas. Yang namanya ngeludah ya jangankan orang rimba ya. Kita aja marah. Kita aja marah nggak sih Mas? Kalau ada orang meludah di depan kita. Ya sebenarnya itu apa ya? Basic logic aja di mana itu bukan hal yang sopan dilakukan kan. Jadi mungkin emang karena balik lagi ya, kemarin tuh Sehat Jambi kebetulan buat program namanya Rise Anak Dalam, benar-benar ingin meminimalisir stigma dan diskriminatif ini untuk anak dalam, karena emang dari dulu mereka itu stereotipnya kubu, kayak bodoh, terbelakang, mohon maaf ya, kayak nggak berpendidikan, padahal tak kenal maka kata sayang nggak sih? Iya, betul. Makanya jangan melulu, tapi itu susah ya. Itu adalah stigma yang sudah tertanam, udah lekat ya. Dan berpuluh-puluh tahun dari kita kecil, bahkan kata kubu itu aja menjadi kata-kata ejekan gitu buat teman-teman. Ya kan di sini aku senang banget nih diundang sama Masnya dan dari Radio Manggis, supaya aku juga bisa at least ngasih tahu nih sama teman-teman pendengar di radio sini. Jadi kayak kita nggak bisa melihat dan menilai orang itu sebelum kita kenal dulu orangnya gitu. Jadi menurut aku nggak percaya sih ketika kita ngeludah ya, bahkan itu pun bukan hal yang sopan untuk dilakukan ya. Sampai kita nggak dijampi-jampi lah ibaratnya gitu. Itu nggak bener sama sekali sih kalau menurut aku pribadi ya Mas ya, karena aku juga nggak pernah kayak gitu. Dan balik lagi nih, orang rimba sekarang emang atau suku anak dalam emang kehidupannya sekarang sudah terhimpit nih di antara mereka, mau balik ke hutan-hutannya udah nggak ada, mau keluar banyak nggak terima mereka. Jadi mereka hidupnya mau kayak gimana nih sekarang? Nah makanya ketika kita emang masih ngediskriminasi mereka karena kita nganggap mereka bau lah atau kumuh segala macam, mungkin makanya orang mau ngeludah kayak gitu ya, karena mereka kayak istilahnya negatif banget gitu. Nah hal-hal negatif dan stereotip ini nih aku harapin tuh bisa kita hilangkan lah dari masyarakat. Nih udah saatnya nih kita bisa nerima mereka ya sebagai manusia aja gitu, sama-sama mau hidup dan mereka tuh juga mau survive, dan mereka nggak tahu lagi nih mau mencari mata pencarian di mana gitu ketika mereka tidak bisa diterima dengan masyarakat luar, masyarakat Melayu atau non Melayu juga. Ya mereka sekarang mau makan apa kayak gitu. Iya sih. Udah habis kan di dalam Mas. Mau makan apa coba kayak gitu kan. Itu sih dari aku. Kalau gini Mbak, ada juga yang beberapa kali aku lihat, beberapa kali ya aku makan mungkin atau di seputaran Kota Jambi malah, bukan di luar. Itu aku lihat ada, aku nggak tahu ya, tapi ada juga yang temanku bilang itu kayaknya dari suku anak dalam. Mereka jalan di kota, terus ada yang di lampu merah, ada yang datang ke tempat makan, ada yang datang ke rumah-rumah, kemudian minta-minta lah. Itu benar orang dari suku anak dalam atau enggak sih Mbak? Iya bener, itu rata-rata suku anak dalam yang terdekat yang di Batanghari yang kemarin kita kebetulan ke sana. Karena mereka terdekat ya, karena melakukannya kan sekarang udah bisa pakai motor, udah bisa pakai mobil kata Masnya tadi. Nah jadi itu adalah salah satu impact dampak sebenarnya. Jadi tuh kita tuh aneh sebenarnya, tanpa kita sadari kita yang dari luar ngerusak hutan mereka. Ketika mereka sudah terusik dan harus mencari makan di luar sampai bahkan mengemis kita gitu ya. Terima. Terus kita kayak pura-pura nggak tahu, kita nggak sadar gitu ya. Nah makanya kayak itu adalah salah satu impact. Dan ada yang lucu nih Mas, kemarin tuh sempat viral di Lambe Turah. Iya betul banget. Ada satu ada yang minta uang di Indomaret. Pernah lihat nggak sih videonya? Pernah. Terus ketika udah dikasih semuanya pada ngumpul minta semua. Betul. Terus itu kita bawa tuh ke forum kemarin. Komennya tuh semua kita filter dari belasan ribu, kayak ada yang ngomong nggak tahu diri, udah dikasih malah minta lagi. Emang dasar orang pengemis nggak bisa dikasih hati, minta semua. Padahal Mas, orang rimba tuh punya filosofi itu
dapat satu dapat semua, Mas. Betul banget. Ada. Jadi kalau dengar cerita Mbak tadi, aku tuh ada teman yang bilang ngasih tahu lah ya ke aku sebelum aku turun ke Suku Anak Dalam. Apa namanya? Sebentar dulu Mbak ya. Oke, kita lanjut Mbak Reni. Nah tadi tuh aku mau bilang, aku dulu pernah turun ke orang rimba, terus temanku tuh mewanti-wanti kalau kamu ke sana, kalau mau ngasih sesuatu, tolong jangan dikasih satu orang, kemudian yang lain disuruh satu orang ini membagikan. Jadi gimana aku bilang? Kamu kasih satu persatu sampai dapat semua. Karena kalau kamu ngasih satu bungkus, misalnya roti ke satu orang, dia beranggapan itu menjadi milik dia, dan yang lain ya kalau dia mau ngasih ya oke, kalau enggak ya enggak. Jadi solusinya harus dikasih satu persatu. Sama juga dengan ngerokok waktu itu. Kebetulan kan kemarin waktu ke orang rimba, temanku bilang kalau kita mengasih sesuatu ke orang rimba menganggapnya rokoknya belum habis, mereka belum mau pergi karena harus dihabiskan, menghormati pemberian orang. Wow, aku bilang nih luar biasa banget orang rimba ya. Memang harus. Kadang kita aja nggak punya. Kita harus paham dulu. Gitu ya? Harus paham. Nah, kemudian juga ini Mbak, tadi terkait yang sebelum jeda iklan tadi, gimana sih caranya kalau kita mau gabung di Sehat ini? Caranya, apakah cuman mahasiswa aja yang boleh? Atau anak sekolah mungkin ada kategorinya nggak yang ingin join atau gabung? Kita sebenarnya bebas-bebas aja sih Mas. Emang karena kebetulan yang nge-running manajemennya Sehat ini anak-anak muda semua, jadi banyak kan magnetnya juga kebanyakan anak muda. Tapi kita juga sangat open sekali untuk pihak manapun siapapun yang ya. Iya benar, yang pengen bergabung. Tapi emang gak hanya sekedar iseng-iseng doang ya Mas ya. Siap. Karena kita biasanya bener-bener nanyain tuh, ini kita bakalan ke pedalaman, ke hutan nih, siap nggak? Fisiknya, terus tuh juga tenaga dan pikirannya emang harus siap mental dulu nih kayak gitu. Dan ini bukan hanya sekedar hahaha doang, emang ada misi sosialnya gitu. Jadi buat kamu yang emang punya jiwa sosial tinggi dan ingin berkontribusi, boleh banget. Kita biasanya tiap tahun ada open recruitment dari volunteer. Itu informasinya biasanya diinfoin di mana tuh? Dipantengin aja, kita aktif banget di Instagram kita @sehat_jambi. Oke, siap. Kalau datang ke basecampnya Sehat sendiri bisa ya? Bisa, itu ada di Telanai. Oh, di Telanai. Nanti kita infoin ya. Oke, ini obrolan kita menarik banget dengan Mbak Reni terkait orang rimba. Tapi sebelum kita lanjut, kita dengerin satu jeda iklan berikut ini. Oke, kembali di Radio Manggis, Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Kalau sudah dengerin Radio Manggis, ngapain kita dengerin yang lain? Masih stay tune nih bersama Mbak Reni Ayu Wulandari. Benar ya namanya Mbak? Iya, benar. Nanti kalau salah potong kambing lagi dong. Ganti nama ya. Gini Mbak, terkait orang rimba ini mungkin ada satu pertanyaan menarik yang mungkin muncul. Kan banyak nih suku anak dalam yang sudah dalam tanda kutip menempuh pendidikan lah ya, yang kayak Mbak Reni ceritain tadi. Kalau respon masyarakat sendiri gimana Mbak ketika anak dalam ini sudah berpendidikan dan mereka sudah mulai beraktivitas di dalam luar rimba lah kita bilang ya, dengan masyarakat umum, itu responnya masih ada penolakan atau sudah menerima suku anak dalam tersebut Mbak? Yang sejauh ini Mbak Reni lihat. Mungkin kayak gini ya, dia ada tahapan prosesnya ya. Kalau di awal-awal pasti semua menolak ya, kayak nggak ada yang mau temenan sama mereka, kayak ya dibully, kayak kadang tuh kita untung-untungan juga nih, kadang ada juga yang anak rimbanya tuh nggak tahan kan, ada juga yang masih bertahan, dan alhamdulillah kalau yang masih bertahan kan, ada juga yang nggak bertahan juga gitu. Nah tapi satu fenomena baru lagi aku lihat, ternyata even mereka tuh belum selesai pendidikannya, mungkin masih ongoing SMP atau SD kayak gitu. Nah, pendidikan ini ternyata juga bisa menaikkan strata sosial mereka yang dulu di stigma negatif gitu. Jadi ada satu fenomena nih yang di Batin 9 di Muara Meda. Dulu mereka habislah dibully sampai yang ada kekerasan fisik itu juga dari mereka. Sampai dibukul kayu kalau nggak salah, dituduh maling. Astagfirullah. Jadi pas mereka mencoba untuk berbaur dengan masyarakat yang di desa, itu tidak diterima dengan baik. Nah, ketika mereka sudah kekeh dengan pendidikan dan akhirnya mereka waktu itu tamat SMP,
Nah ini tuh menjadi ada efek-efeknya gitu loh, Mas, ada domino efek di mana orang tuanya yang dulu bingung mau kerja apa, jadi orang tuanya ketika memutuskan keluar dari hutan pindah ke desa tuh juga bingung mau kerja apa, karena even mau jadi pembantu misalnya, jaga warung atau buruh dodo sawit itu kagak ada yang mau, Mas. Betul. Gak ada yang mau mempekerjakan. Bisa nggak? Bukan hanya bisa nggak, kayak masa aku negatif, betul. mempekerjakan apa sih orang kubu misalnya gitu ya, mohon maaf ya, negatifnya seperti itu. Nah semenjak mereka tahu anaknya sekolah nih, Mas, aku baru tahu kemarin tuh ada 20 orang yang baru diterima dari salah satu PT perusahaan sawit yang bisa mereka akhirnya nyari mata pencarian di situ. Dan ini kan merupakan satu, misalnya gini, anaknya tuh kan belum jadi nih, belum tahu nih efeknya gimana dari pendidikan, tapi ternyata ada efek samping di mana ketika anaknya berpendidikan itu menaikkan strata sosial mereka yang asal usulnya dulu stratanya di bawah orang-orang biasa kayak gitu ya. Ternyata mereka sekarang sudah bisa bersaing kayak bahkan gitu. Lebih lagi ya. Makanya kayak ya lumayan sih namanya pendidikan ini. Ya kita harus lihat konteksnya lagi. Tapi kalau untuk yang di Batin 9 Muara Meda itu bener-beneran ada manfaatnya kayak gitu. Oke Mbak, nih seru banget ngobrolin suku anak dalam dengan Mbak Reni. Tapi ada satu pro kontra lagi nih Mbak yang mau kutanyain. Lagi-lagi terkait pendidikan orang rimba nih. Seandainya nih orang rimba sudah terdidik semua, udah oke semua, kira-kira nanti apakah mereka bisa meninggalkan hutan dan orang rimba akan, atau suku anak dalam ini tinggal cerita aja? Nah ini sih Mas yang menjadi salah satu visi misi dari Sehat Jambi, Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi, yang bener-bener kita mikir nih, kita tuh sampai buat satu ilustrator ya, nanti saya tunjukin ke Mas ya, dimana orang rimba itu berdiri di posisi yang sangat bingung, mau balik ke hutan, udah habis, mau ke kota itu hal yang asing buat mereka. Nah ternyata kami berprinsip bahwa bagaimana pengembalian identitas mereka itu tetap masih bisa dipertahankan. Memang tidak akan 100%, karena orang rimba suku anak dalam adalah hutan. Ketika hutannya nggak ada, ya identitas mereka juga hilang gitu ya. Itu tidak bisa ditafikan gitu. Namun ketika mereka memang masih mau menjaga itu, maksudnya tuh itu yang kita kuatkan gitu Mas. Jadi identitas itu. Nah ini tuh ada banyak sekali sih caranya. Salah satunya penguatan dari struktur masyarakat adatnya itu sendiri. Ketika mereka punya temenggung dan mereka punya masyarakat lokalnya, itu yang dikuatkan. Nah agar supaya hal-hal modernisasi ini yang kiranya negatif tidak terserap semua, ibaratnya gitu kan. Nah itu yang harus dikuatkan, bagaimana komunikasinya dan bersama mereka juga. Nah harapannya Sehat ini bisa mendampingi mereka menjadi fasilitator untuk bisa menguatkan identitas itu kembali. Kita tidak bisa menjadi peran utama karena mau bagaimanapun mereka yang menjadi ujung tombak untuk mereka sendiri. Jadi harapannya mereka bisa mandiri ke depannya, dan masalah mata pencarian ekonomi itu juga bisa terselesaikan dengan pengembalian identitas tadi. Itu sih. Oh jadi mudah-mudahan lah ya, dengan adanya Sehat yang mendidik orang rimba itu ngejaga hutannya bukan hanya dari dalam aja, mungkin dari ketika mereka berpendidikan, yang kayak Mbak bilang tadi, siapa yang perempuan Mbak? Juliana di kehutanan, dia tuh jadi tahu kayak si mijak dari hukum, dia jadi tahu gimana caranya pembelaan ketika kena permasalahan hukum bagi orang rimba. Oke Mbak, dari tadi kan kita cerita apa sih yang Mbak Reni berikan ke orang rimba, edukasi, pendidikan dan lain sebagainya. Kalau yang Mbak Reni dapatkan deh, misalnya pendidikannya atau apa yang Mbak Reni pelajari di orang rimba, itu kan tentunya banyak. Ada nggak satu yang paling unik dan yang paling berkesan bagi Mbak Reni selama hidup, mungkin pernah di dalam kawasan suku anak dalam? Aduh, ini lumayan ini ya, banyak sebenarnya. Tapi satu hal yang benar-benar membuat saya tertampar banget ya. Saya itu waktu pertama kali datang ke orang rimba menganggap diri saya pintar ya Mas. Kan saya berpendidikan, tamat S1, seorang guru. Sementara ya masih lah pemikiran saya sama kebanyakan masyarakat umum sekarang. Dan saya pengennya kalian-kalian juga bisa belajar ya dari cerita saya.
Saya orang pintar dan saya yang akan mengajarin kalian Betul. yang tidak sekolah, tidak teredukasi yang primitif ini. Nah, itu adalah isu kesombongan saya yang pertama untuk masuk ke mereka. Padahal ternyata pas saya ke sana, saya justru yang banyak belajar. Jadi ibarat kata nih Mas, saya pintar di kota, Iya. tapi di hutan saya nggak tahu apa-apa Mas. Mereka expert kalau di hutan, mereka yang emang punya pengetahuan bagaimana. Mereka bahkan tuh mereka tahu loh kalau misalnya berburu ini kapan ada hewan buruan yang datang. Ikan itu nangkapnya pakai tangan loh. Sampai tahu nih mana ikan emang pas lagi ada gerumpulan ikan terus mereka tangkapnya pakai tangan. Emang saya bisa nggak bisa gitu. Jadi kayak saya yang belajar banget. Jadi pengetahuan itu kita sama. Makanya equality itu di situ sih menurut saya, di mana inklusivitas juga kita juga punya pengetahuan kita sendiri dan mereka juga punya pengetahuan mereka sendiri kayak gitu. Nah, di mana pengetahuan kita itu sama tapi memang disesuai dengan konteksnya. Jadi jangan anggap mereka bodoh, mereka nggak punya nggak punya pengetahuan apa-apa. Mereka juga berpikir dan bahkan ilmu indigenous knowledge yang mereka punya itu sangat kuat dan itu bahkan wow banget sih, di mana mereka yang benar-benar melindungi hutan, sementara kita yang ngabis-ngabisin hutan. Ibaratnya kayak gitu. Jadi itu sih yang pelajaran yang paling yang paling membekas di saya. Ketika saya merasa saya pintar, oh ternyata enggak kayak gitu. Mereka juga pintar. Ternyata lebih Iya. punya kemampuan sendiri lah ya. Mereka pintar di hutan. Ketika mungkin mereka ke kota, mereka nggak tahu apa-apa kayak gitu. Tapi ketika mereka di hutan, mereka punya pengetahuan tentang itu. Makanya kita tidak bisa ngejudge lah ya. Iya, kita lebih baik daripada ya, mereka. Benar, itu aja sih. Nah, ini menarik nih Mbak. Kalau cerita Mbak tadi kan, kalau kita mungkin pintar di kota, orang rimba, ya mereka pintar di rimba. Ini kan kaitannya dengan teori multiple intelligency kali ya. Orang, setiap anak itu cerdas, tidak ada anak yang bodoh. Kalau selama mendidik sendiri, yang Mbak lihat keunggulan dari orang rimba ini apa sih Mbak? Saya kan udah pernah mendidik non-rimba dan anak rimba ya. Saya kan seorang guru juga ya Mas. Non-rimba lagi. Non-rimba ya, bahasa baru. Saya pernah ngajar juga di sekolah, saya juga pernah ngajar di bimbel, private kayak gitu juga. Saya tahu lah ibaratnya gimana jenis-jenis murid lah ya ibaratnya gitu, daya tangkapnya. Dan pas saya di rimba juga sama aja kok, ada yang pintar, ada yang bisa nangkep, sama aja kayak kita sebenarnya kayak gitu. Jadi ya nggak ada bedanya sih Mas. Oh, nggak ada ya, sama aja. Ketika kita ketemu murid yang emang antusias, pintar, ya bakal cepet nangkepnya. Ada juga yang lambat, ya sama aja lah kayak gitu. Oh, berarti di dalam suku anak dalam pun di rimba ketemu juga ya, misalnya salah satu, wah ini ada murid yang menonjol di atas rata-rata kemampuannya, ada ya. Ada. Wow. Padahal ya dalam tanda kutip mereka dari kecil itu nggak dididik dengan orang tua dengan pendidikan yang seperti kita, tapi kok bisa ya? Nah, tuh. Ya karena sama-sama manusia sih Mas. Nah, itu lagi. Ini menarik nih untuk bahan riset berikutnya nih, kok bisa nih orang rimba sama dengan orang di non rimba tadi kata Mbak Reni. Itu bahasa saya aja ya Mas. Oke nih Mbak Reni, itu salah satu keajaiban kalau sudah masuk di studio Radio Manggis tuh Mbak. Gak kerasa sudah hampir 90 menit kita ngobrol di sini. Iya, gak kerasa ya. Nah, ini memang keajaiban yang gak ditemui di tempat lain. Waktu itu kerasa cepat sekali berlalu. Nah, gak terasa nih Sohib Manggis, kita udah ngobrol panjang lebar dengan Mbak Reni. Mungkin terakhir kita minta closing statement lah dari Mbak Reni terkait orang rimba atau pendidikan suku anak dalam untuk semua Sohib Manggis. Oke, mungkin pesan aku agak mirip aja sih dari yang tadi ya, karena aku sedang ada program untuk mengkampanyekan bagaimana stigma negatif dan stereotip negatif untuk suku anak dalam atau orang rimba, Paten 9 atau Talang Mama itu bisa dihapuskan lah ya ibaratnya, karena itu adalah stigma negatif yang benar-benar sudah mendarah daging dari puluhan tahun yang lalu. Buat teman-teman yang dengerin di radio, yang di Jambi juga nih, aku senang banget nih diundang di sini karena pendengarnya emang pas banget orang-orang Jambi semua, jadi pas nih supaya kita bisa lebih empati lagi deh gitu, kita lihat lagi deh mereka tuh sekarang hidupnya emang udah udah pelik lah, komplikasi gitu, mereka hutannya udah nggak ada, terus mereka mau kayak gimana. Nah ketika kita terus menerus mendiskriminasi mereka, terus mereka mau bagaimana? Pada dasarnya kita sama-sama manusia kok, kita aja peduli sama yang di Palestina di bom-bomin kayak gitu kan, sama-sama manusia ya. Orang rimba juga manusia sama seperti kita kayak gitu, jadi mereka juga butuh makan. Bahkan waktu itu ada kasus orang rimba sampai meninggal karena kehabisan
hutannya udah terganggu tuh, Mas, siklus kehidupannya. Itu tahun berapa ya? Kayak 10 atau 11 orang kalau nggak salah. Itu kan miris banget gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi lagi. Mereka cuma mau survive, dan ketika mereka tidak bisa diterima dengan orang luar, terus mau kayak gimana lagi kehidupan mereka. Jadi aku pengennya kita semua bisa cerdas lah berpikir. Jadi jangan asal menghakimi tanpa kita mengenal lebih dahulu. Apalagi buat teman-teman yang tinggalnya dekat dengan mereka nih. Nih istilahnya gajah di depan mata nggak kelihatan, yang kecil di seberang lautan kelihatan. Nih yang disampaikan Mbak Ren ini luar biasa. Iya, kita ngelihat di sekitar kita aja dulu orang yang butuh bantuan segala macam, jangan teriak-teriak untuk di luar sana. Memang boleh, tapi ya dahulukanlah orang yang ada di sekitarmu. Iya, benar-benar banget. Oke Mbak Ren, nanti nanti kedepannya jangan kapok lah kalau kita undang ke sini lagi. Nggak kapok kok. Kayaknya seru banget. Masih kurang nih 90 menit. Nanti kalau ada waktu lagi dan nggak ada kesibukan yang ngeganggu, kita undang lagi deh Mbak Ren di sini. Kayaknya semangat semua nih kru-kru nih. Si Dimas, si Padli, si Rebi nih semangat banget nih. Karena dari kemarin tuh memang narasumber yang kita datangin tuh laki-laki semua. Jadi mereka... Nanti aku kasih rekomendasiin cewek lagi. Nah, ini siap. Oke, terima kasih sekali untuk Mbak Reni atas waktunya. Mudah-mudahan nanti apa yang diinformasikan oleh Mbak Reni ini bisa menjadi bahan pemikiran baru dan merubah perilaku bukan hanya pendengar kita, tapi orang yang ada di Jambi lah. Kan karena Suku Anak Dalam ini bukan cuma di Rimba, tapi sudah ada juga yang mulai masuk ke kota ya Mbak. Iya, benar-benar. Biar kita tuh bisa lebih empati lagi. Oke, mungkin itu aja dulu untuk di sore hari ini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan Mbak Reni. Dan jangan lupa buat semua Sohib Manggis, minggu depan kita masih hadir juga di podcast Radio Manggis di edisi yang ke-6. Dan insya Allah narasumbernya nanti tak kalah menarik dari Mbak Reni, tapi kayaknya nggak lebih cantik lah, soalnya cowok narasumber minggu depan. Oke, terima kasih. Saya Mas Pri dan Reni. Kami pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.